Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Bagus. Pernahkah kalian memikirkan kenapa Anda bisa melakukan gerakan melipat tangan, melipat kaki, ataupun gerakan apa saja? Jika Anda berpendapat bahwa itu merupakan salah satu kerja otot terhadap tulang kita, sehingga kita dapat melakukan hal tersebut, berarti itu benar. Saat ini, kita akan membahasnya dalam materi sendi pada manusia. Sendi adalah bagian tubuh tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga berperan penting untuk tubuh kita. Fungsi sendi dapat berupa menghubungkan dua tulang, memberi struktur, serta membantu otot untuk menggerakkan tulang. Setidaknya ada 3 macam sendi yang menghubungkan tulang-tulang manusia, yaitu sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Saat ini kita akan membahas ketiganya. Yang pertama adalah sinartrosis atau dikenal dengan sendi mati. Sendi mati atau sendi fibrosa menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak dapat menimbulkan pergerakan. Contoh dari sendi mati yakni sendi antara tulang tengkorak yang disebut sutura, serta gomfosis yaitu yang menghubungkan gigi dan tulang tengkorak. Dan yang kedua, amfiartrosis atau dikenal dengan sendi kaku. Sendi ini memungkinkan gerakan walaupun sifatnya terbatas. Sendi kaku salah satunya terdapat pada ruas tulang belakang serta simfisis pubis pada pinggul. Yang berikutnya yaitu diartrosis atau dikenal dengan sendi gerak. Sesuai namanya, sendi ini dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa. Sendi gerak disebut pula sebagai sendi sinovial. Sendi gerak ini memiliki cairan yang disebut cairan sinovial. Dengan bantuan cairan sinovial sebagai pelumas inilah sendi dapat digerakkan. Manusia memiliki banyak sendi gerak. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi untuk macam-macam sendi ini serta fungsi dan letaknya. Berikut ini pengelompokan dan letak dari sendi gerak tersebut. Sendi putar atau dikenal dengan pivot. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan suatu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya dari sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Sendi geser atau dikenal dengan flang. Sendi ini memungkinkan gerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Sendi pelana atau dikenal dengan saddle. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Sendi engsel atau dikenal dengan Hengle. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu gerakan pintu. Sendi pada lutut dan sendi pada siku kita, salah satu contoh dari sendi engsel. Sendi gulung atau dikenal dengan condyloid. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan dua sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan yang dikenal dengan fleksi dan gerakan meluruskan yang dikenal dengan ekstensi, serta gerakan menjauh dari tubuh yang dikenal dengan medial dan gerakan mendekat ke arah garis tubuh yang dikenal dengan lateral. Contoh dari keberadaan sendi gulung yakni sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Yang terakhir yaitu sendi peluru atau dikenal dengan ball and socket. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang berbentuk lingkaran bol duduk dan menempel pada rongga tulang yang lain, yang modelnya seperti soket. Jadi, itu pembahasan jenis-jenis sendi pada manusia. Semoga video ini membantu Anda saat ini yang sementara belajar di rumah. Terima kasih.